Perkenalkan, nama saya Amalia Salsahardini, nomor induk Taruna 2029338 dari kelas A, Program Studi Diploma 4 Pertanahan dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Saya di sini akan mempresentasikan dan membahas isi buku yang berjudul Restorasi Peran Aktor Pertanahan di Kabupaten Ponorogo. Sedikit membahas, buku ini berisi tentang perjuangan, bagaimana memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan harmoni sosial dengan cara yang baik dan benar. Buku yang berjudul Restorasi Peran Aktor Pertanahan di Kabupaten Ponorogo ini ditulis oleh Bapak Aristiono Nugroho. Beliau juga merupakan seorang dosen dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Dan beliaunya sendiri juga merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang lulus pada tahun 1995. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikan S2-nya dan lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada pada tahun 2002. Buku ini diterbitkan oleh Grama Surya pada tahun 2019. Buku ini juga dilindungi hak cipta undang-undang. Kemudian, selanjutnya saya akan membahas lebih dalam mengenai apa yang ada di dalam buku yang berjudul Restorasi Peran Aktor Pertanahan di Kabupaten Ponorogo. Dalam buku ini, yang dibahas adalah bagaimana upaya restorasi peran aktor pertanahan yang ada di Ponorogo, Jawa Timur, mulai dari bagaimana cara kantor pertanahan di Kabupaten Jawa Timur menggalang partisipasi dari masyarakat sekitar, kemudian membangun semangat dari para petani dan pemerintah desa. Kemudian berlanjut pada proses restorasi peran dengan mempertimbangkan tindakan-tindakan apa yang akan diambil oleh kantor pertanahan Kabupaten Ponorogo ini untuk bisa menarik perhatian masyarakat sehingga masyarakat mau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kemudian membahas juga mengenai ekspektasi apa yang akan terjadi ketika restorasi peran ini terjadi dan juga dampak dari restorasi peran oleh aktor pertanahan ini. Pelaku dari aktor pertanahan di sini yang dimaksud adalah kantor pertanahan Kabupaten Ponorogo yang menjadi aktor utama pertanahan di dalam konteks ini, di mana kantor pertanahan harus bisa menjadikan tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat dan memberikan jaminan hukum melalui sertifikasi tanah. Dengan demikian, kantor pertanahan di Kabupaten Ponorogo mempunyai inisiatif untuk melakukan kegiatan sertifikasi massal yang akan dilakukan dengan tujuan memberdayakan petani dan masyarakat dengan adanya kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah. Namun, hal itu bisa terwujud dan akan bisa terwujud dengan berhasil apabila adanya dukungan dari masyarakat. Maka dari itu, kantor pertanahan Kabupaten Ponorogo terlebih dahulu menggalang partisipasi dan semangat dari masyarakat dan para petani. Dalam konteks di Kabupaten Ponorogo, sebagian besar masyarakat di sebuah desa akan lebih memfokuskan pembangunan infrastruktur berupa perbaikan jalan, kalau tidak begitu, pembangunan irigasi. Tetapi juga ada masyarakat desa yang berusaha memberdayakan petani dengan cara membentuk kelompok-kelompok tani. Tak hanya itu, pemerintah juga ikut serta di dalamnya dengan melakukan sertifikasi massal untuk memberikan jaminan atas hak tanah-tanah kecil yang dimiliki oleh para petani, supaya kedepannya para petani tersebut bisa melangsungkan kehidupannya melalui tanah-tanah yang bisa digarap olehnya. Dalam hal ini, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pemerintah berupa PRONA dan PTSL. Restorasi peran aktor pertanahan di sini dimaksudkan untuk mengembalikan partisipasi masyarakat di Kabupaten Ponorogo dalam hal sertifikasi tanah. Kata kunci pembelajaran petani adalah kesejahteraan, sedangkan kesejahteraan itu sendiri juga berhubungan dengan adanya faktor-faktor dan juga keterbatasan. Dengan demikian, kesejahteraan petani terkait dengan tanah yang berhubungan dengan pemanfaatan tanah sebagai instrumen kesejahteraan petani harus dilakukan restorasi atau pemulihan.
Karena para petani yang ada di Kabupaten Ponorogo ini, khususnya di Desa Polorejo, memiliki keterbatasan yang sangat banyak, maka staf dari Kantor Pertanahan Ponorogo berinisiatif dan mengatakan bahwa Kantor Pertanahan Ponorogo harus siap melayani dan mengatasi keterbatasan tersebut. Dengan tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Ponorogo tersebut merupakan salah satu pencerminan dari nilai-nilai semangat atau nilai-nilai prima melayani dari tugas seorang kantor pertanahan. Kantor Pertanahan Ponorogo melakukan cara dengan upaya menjalin hubungan baik dalam masyarakat dan petani, kemudian memberikan perhatian kepada para petani dan aktif memberdayakan petani di bidang pertanahan. Para petani juga mengatakan bahwa banyak yang memperjuangkan kesejahteraan petani yang wujudnya berupa pemberdayaan petani. Sehingga dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Ponorogo tersebut menghasilkan keberhasilan proses Prona pada tahun 2015 yang menghasilkan 150 tanah berhasil disertifikasi dan juga berhasil melakukan sertifikasi 150 bidang tanah pada Prona 2016. Keberhasilan proses ini tentu terjadi karena adanya dukungan dan antusias yang sangat tinggi dari masyarakat dan juga petani yang ada di Desa Polorejo, khususnya Kabupaten Ponorogo. Antusias masyarakat ini dapat terjadi karena adanya peningkatan kepercayaan petani dan masyarakat kepada Kantor Pertanahan Ponorogo. Karena Kantor Pertanahan Ponorogo memberikan nilai-nilai berupa prima melayani sehingga masyarakat kembali memberikan kepercayaan mereka kepada Kantor Pertanahan Ponorogo. Dan pada akhirnya Prona 2017 berhasil dilaksanakan dan berakhir pada bulan April. Hingga pada akhirnya penyerahan sertifikat hak atas tanah diserahkan pada Agustus 2017 sebanyak 410 sertifikat tanah dari desa di Polorejo. Preferensi dan ekspektasi aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani di Desa Polorejo dengan memanfaatkan sumber daya dan kemampuan secara efektif dan efisien dalam memberdayakan petani. Tindakan yang dilakukan oleh aktor pertanahan ini digunakan untuk mencapai tujuan pertanahan berupa pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Karena dengan adanya pemberdayaan masyarakat di Desa Polorejo berupa kegiatan sertifikasi tanah, membuat angka kemiskinan di Desa Polorejo mengalami penurunan. Selain itu, ketika restorasi aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani dapat terlaksana dengan baik, maka hal itu juga memberi dampak bagi para petani berupa rasa aman. Selain itu, dengan adanya kegiatan restorasi ini juga meningkatkan semangat petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Para petani menjadi lebih semangat dalam bekerja, kemudian mereka juga bisa mengembangkan tanaman-tanaman yang ingin mereka tanam. Secara filosofis, pemberdayaan petani bertujuan untuk membebaskan petani dari tekanan yang melingkupinya. Dengan adanya restorasi, maka akses permodalan kepada petani juga dipermudah. Oleh karena itu, adanya restorasi pertanahan di Desa Polorejo memberikan dampak yang luar biasa dan dapat dilihat secara signifikan berupa kesejahteraan masyarakat yang dirasakan oleh petani dan masyarakat di Desa Polorejo, Kabupaten Ponorogo. Setelah membahas mengenai apa saja yang ada di dalam buku tersebut, sekarang saya akan mengaitkan isi buku tersebut dengan hak dan kewajiban warga negara. Dilihat dari apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Ponorogo ini, mencerminkan nilai-nilai positif pertanahan berupa semangat melayani. Ketika para petani yang ada di Desa Polorejo memiliki banyak keterbatasan, kemudian Kantor Pertanahan Ponorogo selalu siap sedia membantu masyarakat. Dengan demikian, sebagai aktor dalam pertanahan, Kantor Pertanahan Ponorogo ini melakukan tugas dan kewajibannya sebagai pelaku aktor pertanahan dengan baik, yaitu melayani rakyat dengan sepenuh hati. Dengan tindakan yang dilakukan tersebut, maka juga tercipta adanya keharmonisan antara masyarakat dengan pelaku aktor pertanahan. Di sisi lain, dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Ponorogo juga melakukan kegiatan sertifikasi massal, maka hak petani atau hak masyarakat terpenuhi, di mana dijelaskan dalam pasal 9 ayat 2 UU PA yang berisi tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah.
dan untuk mendapatkan manfaat serta hasil dari hak atas tanah tersebut, baik bagi diri sendiri maupun untuk keluarga. Dapat dikatakan dengan adanya sertifikasi massal sehingga tiap-tiap petani bisa mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya, maka dengan itu sudah mencerminkan bagaimana hak masyarakat atau petani berupa hak atas tanah sudah terpenuhi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih.